Saudara, banyak orang memulai dengan iman, tetapi tidak semua mengakhiri dengan setia. Banyak yang berani melangkah, tetapi tidak semua bertahan sampai akhir. Pagi ini Tuhan berbicara, jangan hanya taat sesaat, taatlah sampai akhir. Sebelum kita lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap hari dalam seri ini. Hari ini kami rindu bukan hanya disentuh, tetapi diteguhkan untuk setia. Roh Kudus, kuatkan hati kami untuk taat sampai akhir, agar hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Renungan kita pagi hari ini berjudul Taat Sampai Akhir. Mari kita membaca di dalam Ibrani 11 ayat 29. Karena iman, maka mereka telah melintasi laut merah, seolah-olah melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya. Kemudian kita lanjutkan dari 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Iman bukan hanya momen, tapi perjalanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa bukan hanya dipakai Tuhan karena satu mujizat. Ia dipakai Tuhan karena ketaatan yang konsisten. Dari semak yang menyala, Keluaran pasal 3, ke hadapan Firaun, sampai laut Teberau terbelah. Itu bukan perjalanan sehari. Itu adalah proses iman. Banyak orang percaya ingin mujizat, tetapi tidak semua siap menjalani proses. Mari kita mulai dari poin yang pertama. Iman yang bertumbuh tidak berhenti di ketakutan. Mari kita ingat awal daripada Musa di dalam Keluaran 3 ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Saudaraku, Musa takut. Musa merasa tidak layak. Musa ragu. Tetapi lihat bagaimana akhirnya ia berdiri tegak. Keluaran 14 ayat 13 sampai 14 berkata, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Ini Musa yang berbeda. Dari ketakutan menjadi percaya. Dari keraguan menjadi seorang yang tegas. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan kegagalan lama menentukan akhir hidupmu. Jangan berhenti karena pernah takut. Iman bertumbuh saat kita tetap melangkah bersama Tuhan. Poin yang kedua, ketaatan sampai akhir melahirkan kesaksian. Keluaran 14 ayat 30-31 berkata, demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika Israel melihat perbuatan besar yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir itu, takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan percayalah mereka kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Saudara perhatikan, ketaatan Musa menghasilkan kesaksian bagi satu bangsa. Saudaraku, hidup kita tidak pernah netral.
Jika kita setia, keluarga melihat. Jika kita menyerah, keluarga juga melihat. Anak-anak melihat iman orang tua. Jemaat melihat iman gembala. Dunia melihat iman orang percaya. Setia sampai akhir bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk generasi. Poin yang ketiga, iman sejati tidak hanya melintasi laut, tetapi memelihara iman. Ibrani 11 ayat 24-25. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Dan ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Iman Musa bukan hanya saat laut terbelah. Iman Musa sudah terlihat saat ia menolak kenyamanan Mesir. Iman terlihat saat kita menolak untuk kompromi. Iman terlihat saat kita memilih benar meskipun rugi. Iman terlihat saat kita tetap setia walau tidak ada yang melihat. Poin yang keempat, akhir yang baik lebih penting dari awal yang hebat. Kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 8 bagian A berkata, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Banyak orang memulai pelayanan dengan api, tetapi berakhir dengan dingin. Banyak orang memulai pernikahan dengan janji, tetapi berhenti berjuang. Tuhan tidak mencari awal yang sensasional. Tuhan mencari akhir yang setia. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menyikapi firman pagi ini? Yang pertama, evaluasi perjalanan iman. Apakah saya masih menyala seperti dahulu? Mazmur 51 ayat 12 berkata, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena keselamatanmu, dan teguhkanlah aku dengan roh yang rela. Yang kedua, perbaharui komitmen. Iman tidak bertahan otomatis. Iman dipelihara melalui doa, firman, dan ketaatan. Ibrani pasal 12 ayat 1 berkata, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ketiga, putuskan untuk setia hari ini. Kita tidak bisa setia untuk 10 tahun ke depan hari ini, tetapi kita bisa setia hari ini. Saudara, seri ini bukan hanya tentang Musa, ini tentang kita. Dari takut menjadi percaya, dari ragu menjadi taat, dan dari ketaatan setia sampai akhir. Dari suatu hari kita bisa berkata, seperti Paulus di dalam 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Itulah tujuan iman, bukan hanya memulai, tetapi mengakhiri dengan setia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tidak mau hanya mengalami Engkau sesaat. Kami mau berjalan bersamamu sampai akhir. Kuatkan yang lemah, bangkitkan yang hampir menyerah, teguhkan yang sedang diuji. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian nyata bahwa iman yang bertumbuh akan setia sampai akhir.
Hamba berdoa buat seluruh pendengar di mana saja mereka mendengarkan renungan ini. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mata pencaharian mereka, berkati apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah belas kasihan Tuhan ada atas bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkati perjalanan imanmu. Kiranya Ia meneguhkan langkahmu setiap hari. Kiranya engkau tidak hanya memulai dengan iman, tetapi mengakhiri hidup dengan kesetiaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan pagi hari ini memberkati Bapak Ibu Saudara, jangan lupa bagikan kepada saudaramu, kepada kenalanmu, kepada kaum keluargamu, agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.